Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'u bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah ajma'in, dan juga anak-anakku yang sedang solehah semuanya, yang kami sayangi semuanya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa bertemu di studio Niaga TV Kebumen SCIT Imam Syafi'i ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan tentang kisah anak soleh. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kemarin kita sampaikan kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, di mana bagaimana kondisi Bilal bin Rabah yang sebagai budak, kemudian beliau masuk Islam, lantas diketahui oleh majikannya, itu Umayyah bin Khalaf. Kemudian setelah diketahui, maka Bilal bin Rabah itu disiksa. Yang kemarin sampai bagaimana siksaan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal bin Rabah. Maka insya Allah kita lanjutkan pembacaan kitab atau buku yang ditulis oleh Syekh Khalid Muhammad Khalid hafizahullah. Kita masuk pada bagaimana Bilal disiksa. Bilal tetap menjalani deraan panas dan tindihan batu hingga ketika hari petang mereka menegakkan badannya dan mengikatkan tali pada lehernya. Lalu mereka suruh anak-anak untuk mengaraknya keliling perbukitan dan jalan-jalan di Mekah. Sedangkan kedua bibir Bilal terus-menerus melakukan senandung sucinya itu ahad-ahad. Yaitu ketika di suasana yang sudah sore, ya, badan Bilal ditegakkan, bahkan diikat dengan tadi, kemudian diiring-iring, dipermalukan di depan orang-orang. Namun Bilal tetap mengatakan ahad, ahad, ahad. Kemudian bila malam tiba, orang-orang itu pun menawarkan kepadanya. Kepada siapa? Kepada Bilal. Besok ucapkanlah kata-kata yang baik terhadap Tuhan-Tuhan kami. Sebutlah Tuhanku Lata dan Uzza. Itu tawaran dari mereka. Setelah itu kami lepaskan dan biarkan kamu sesuka hatimu. Kami telah letih menyiksamu, seolah-olah kami sendirilah yang disiksa. Jadi ketika mereka menyiksa Bilal bin Rabah, mereka justru yang letih dan mereka seakan tersiksa karena Bilal tetap teguh. Namun dapat dipastikan Bilal akan menggelengkan kepalanya dan hanya menyebut ahad, ahad. Ini bagaimana kekokohan iman Bilal bin Rabah setelah masuk Islam. Karena tidak dapat menahan gusar dan murka, Umayyah meninju Bilal sambil berteriak. Ditinju Bilal sama Umayyah, ya, sambil berteriak, kesialan apa yang menimpa kamu disebabkan olehmu, wahai budak celaka. Ya, demi Lata dan Uzza, aku akan menjadikan dirimu sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka. Dengan keyakinan seorang mukmin dan
kebesaran seorang suci, Bilal menjawab, ahad, ahad, ahad. Meskipun ditinju oleh majikannya, dia tetap mengatakan ahad, ahad. Orang-orang yang diserai tugas oleh Umayyah bin Khalaf akhirnya berpura-pura menaruh belas kasihan kepadanya, kembali membujuk dan mengajukan tawaran. Mereka berkata kepada Umayyah, biarkanlah dia, wahai Umayyah. Demi Lata, ia tidak akan disiksa lagi setelah hari ini. Bilal ini anak buah kita. Bukankah ibunya budak kita? Ia tentu tidak akan rela bila dengan keislamannya itu nama kita menjadi ejekan dan cemoohan bangsa Quraisy. Ini Umayyah dirayu oleh petugas itu. Bilal menatap tajam wajah-wajah para penipu dan pengatur muslihat yang licik itu. Tiba-tiba ketegangan itu menjadi kendur oleh senyuman bagai cahaya fajar dari mulut Bilal. Dengan ketenangan yang dapat mengguncangkan mereka, ia kembali berkata, ahad, ahad, ahad. Maka waktu siang telah tiba dan tepat menjelang waktu duhur, Bilal pun dibawa orang ke padang pasir lagi. Waktu siang dibawa pasir lagi, Bilal tetap sabar dan tabah. Tenang, tidak goyah saat mereka menyiksanya. Tiba-tiba Abu Bakar Siddiq datang dan berkata, saat Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya dan ditonton oleh orang-orang yang menontonnya, maka tiba-tiba datang sosok sahabat yang dermawan ini, itu Abu Bakar As-Siddiq, datang dan berkata, apakah kalian akan membunuh seorang laki-laki karena mengatakan Rabbku ialah Allah? Ditanya oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian ia berkata kepada Umayyah bin Khalaf, ambillah tebusan yang lebih besar daripada harganya dariku, lalu bebaskan ia. Jadi Abu Bakar akan membelinya dan akan membebaskan Bilal bin Rabah ini dalam rangka menolong beliau. Umayyah saat itu sebagai orang yang hampir tenggelam, tiba-tiba diselamatkan oleh sampan penolong. Hatinya lega dan merasa sangat beruntung saat mendengar Abu Bakar hendak menebus budaknya. Jadi rasanya lega, senang ketika Abu Bakar menawarkan diri akan membeli budak tersebut dan akan dibebaskan. Rasanya lego si Umayyah bin Khalaf ini. Dia telah putus asa untuk menundukkan Bilal. Selain itu, mereka adalah para pedagang, sehingga dengan dijualnya Bilal, mereka melihat keuntungan yang tidak akan diperoleh dengan jalan membunuhnya. Jadi ketika misal Umayyah membunuh, nggak akan beruntung. Tapi kalau dijual sama Abu Bakar tadi, jelas akan beruntung. Ini pikiran orang penjual, ya, orang yang berdagang mikirnya untung, maka ketika dijual akan beruntung. Akhirnya Bilal dijual kepada Abu Bakar yang segera membebaskannya, dan dengan demikian Bilal pun tampil mengambil tempatnya dalam lingkungan orang-orang merdeka. Akhirnya dibeli. Itu Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dibebaskan. Bahkan dikisahkan bahwa Bilal dibeli dengan uang sebesar 9 uqiyah. Ketika As-Siddiq menggandeng lengan Bilal dan membawanya ke alam bebas, Umayyah berkata kepadanya, bawalah ia demi Lata dan Uzza. Seandainya harga tebusannya tidak lebih dari 1 uqiyah, pastilah aku akan kulepas. Artinya Bilal akan kulepas. Dalam bahasa ejekannya, Umayyah itu mengejek, andaikan dibeli 1 uqiyah pun akan kulepas Bilal ini. Ketika digandeng oleh Abu Bakar As-Siddiq, ketika sudah dibeli.
Abu Bakar tahu bagaimana keputusan dan kepahitan akibat kegagalan yang tersirat dalam ucapan itu. Hingga lebih baik tidak melayaninya. Ya, kalau dilayani, wah bisa ini. Tetapi karena ini menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara yang tidak berbeda dengan dirinya, ia pun membalas kata-kata Umayyah. Demi Allah, andainya kalian tidak hendak menjualnya kecuali 100 uqiyah, aku pasti akan membayarnya. Jadi sambil menengok kepada Umayyah, Bilal pun membalas kata-katanya dalam rangka menjaga kehormatan saudaranya. Andaikan kamu tidak menjual kecuali 100 uqiyah, maka akan aku beli juga. Ini sebagai alasan daripada ucapan tadi yang mengatakan andaikan 1 uqiyah pun akan saya jual dalam rangka menjaga kehormatannya. Ini saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah ajmain. Ini bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq dalam membela saudaranya yang sudah masuk Islam dan juga membela kehormatannya. Setelah itu, Abu Bakar pergi bersama sahabatnya menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan berita gembira tentang kebebasan Bilal. Saat itu pun bagaikan hari raya besar. Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW bersama Bilal dan menyampaikan bahwa Bilal bin Rabah ini sudah merdeka karena beliau tadi disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian beliau Abu Bakar As-Siddiq kasihan, dibeli dan dibebaskan. Maka sepertinya hari itu adalah hari raya, hari yang sangat menyenangkan. Setelah Rasulullah SAW bersama kaum muslimin hijrah dan menetap di Madinah, beliau pun mensyariatkan adzan untuk melakukan sholat. Mensyariatkan adzan untuk melakukan sholat. Ini syariatnya untuk memanggil orang-orang muslim untuk sholat berjamaah. Syariatnya adalah dengan cara adzan. Kemudian lantas siapakah kiranya yang akan menjadi muadzin untuk sholat itu? Sebanyak 5 kali dalam sehari semalam, yang suaranya takbir dan tahlilnya akan berkumandang ke seluruh pelosok. Orang itu ialah Bilal bin Rabah. Jadi suaranya Bilal memang suaranya lantang. Meskipun kulitnya hitam, kurus, rempeng, tetapi suaranya lantang. Makanya ini bisa diambil ibrah. Kita jangan melihat ya kekurangannya, lihat kelebihannya. Meskipun ada misal orang yang hitam kulitnya, tetapi dia keimanannya luar biasa. Tetapi suaranya luar biasa. Kelebihan-kelebihannya dilihatnya. Maka ternyata yang menjadi muadzin adalah Bilal bin Rabah yang telah menyerukan ahad ahad, ucapan yang selalu dilantunkan sejak 13 tahun yang lalu, sementara siksaan terus mendera dan menyiksa tubuhnya. 13 tahun yang lalu di mana Bilal bin Rabah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Pada hari itulah pilihan Rasulullah SAW jatuh pada dirinya sebagai muadzin pertama dalam Islam. Jadi yang ditetapkan sebagai muadzin adalah Muadz bin Jabal oleh Rasulullah SAW. Dengan suara yang merdu dan empuk, Bilal mengisi hati dengan keimanan dan telinga dengan keharuan, sementara seruannya menggemakan. Jadi suaranya Bilal menggemakan, begitu indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu adzan yang dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah, itu lafalnya seperti itu. Tapi suaranya Bilal jauh lebih lantang. Kalau suaranya Ustaz enggak lantang seperti lantangnya Bilal. Jadi anak-anak semuanya, yang saudara-saudara semuanya, nanti kalau adzan yang lantang, yang suaranya lantang. Suatu saat terjadilah peperangan antara kaum muslimin dan tentara Quraisy yang datang menyerang Madinah. Pertempuran berkecamuk dengan sangat-sangat sengit dan dahsyat. Bilal maju dan menerjang dalam perang pertama pada masa Islam itu. Yaitu apa? Perang Badar, yang sebagai semboyan dititahkan oleh Rasulullah SAW, disuarakan oleh Rasulullah SAW. Semboyan dalam perang Badarnya apa? Itu menggunakan ucapan ahad, ahad, ahad. Coba. Saat itu ada peperangan, perang yang pertama kali dalam Islam. Kemudian perang itu namanya perang Badar, dan sebagai slogannya adalah ahad, ahad. Ini menggentarkan. Tentunya ketika Umayyah mendengar, ini menggentarkan. Dalam peperangan ini, Quraisy mengerahkan tenaga intinya. Para pemuka Quraisy terjun untuk menemui tempat kematian mereka. Jadi pemuka Quraisy pada datang ke Madinah, kemudian ingin menyerang orang-orang Muslim, tapi mereka kelak akan pada mati. Pada mulanya, Umayyah bin Khalaf, yang tidak lain merupakan bekas majikan Bilal, yang telah menyiksanya secara kejam dan biadab, tidak hendak ikut dalam peperangan itu. Khalaf, ya, Umayyah bin Khalaf, yaitu majikan, bekas majikan Bilal bin Rabah ini, ketika ada pengumuman mau perang, dia enggan, tidak ingin ikut perang awalnya. Ia sebenarnya enggan untuk berangkat, kalau saja rekannya yang bernama Uqbah bin Abu Mu'id tidak menghampirinya. Setelah ia mendengar keengganan dan sifat pengecutnya itu, apa? Uqbah menghampirinya sambil membawa anglo, yang biasanya digunakan oleh wanita untuk mengasapi tubuh dengan wewangian. Jadi anglo yang biasa nanti keluar kukusnya, ya, yang wangi. Itu biasa diputar-putarkan itu. Ini sengaja dibawa oleh Uqbah. Kemudian dibawa ke Umayyah. Ya. Setelah sampai yang berhadapan muka dengan Umayyah, yang ketika itu sedang duduk di tengah-tengah kaumnya, Uqbah meletakkan anglo itu di hadapannya seraya berkata, coba, sambil mengatakan, membangkitkan semangatnya, ini anglo. Kemudian Umayyah lagi duduk, diberikan kepada Umayyah, wahai Abu Ali. Abu Ali siapa? Umayyah bin Khalaf. Terimalah dan pergunakanlah anglo ini, karena kamu tidak lebih dari seorang wanita. Karena kamu tidak lebih dari seorang wanita. Sudah, gunakan anglo ini. Kamu muter-muter sebagaimana seorang wanita. Ya, kamu tidak lebih dari seorang wanita. Ini ucapan yang mengejek, yang menghina. Maka bilang, Umayyah mengatakan, keparat. Apa yang kamu bawa ini? Teriak dengan geramnya Umayyah kepada Uqbah ini, sambil marah. Akhirnya bangkit. Akhirnya tanpa bisa mengelak, ia terpaksa ikut berangkat dalam peperangan itu bersama kawan-kawannya. Udah, kalau kayak gitu, saya kayak seorang perempuan, kayak wanita. Akhirnya dia ikut perang, berangkat bersama teman-temannya. Perang Badar atau ke Badar. Rahasia takdir. Apakah kiranya yang tersembunyi di balik peristiwa ini? Sebelum ini, ya, Uqbah bin Abu Mu'id adalah seorang yang paling gigih mendorong Umayyah
untuk melakukan siksaan terhadap Bilal dan kaum muslimin yang tidak berdaya lainnya. Jadi Uqbah ini biasa yang mendorong Umayyah untuk menyiksa Bilal dan orang-orang yang masuk Islam. Yang mengompori adalah Uqbah. Sekarang ia pula lah yang mendesaknya supaya ikut dalam perang Badar. Tempat ia akan menemui ajalnya. Jadi yang mendorong, yang mensupport Umayyah untuk ikut perang Badar adalah Uqbah. Yang nanti Umayyah dan Uqbah akan menemui ajalnya. Ya, sekaligus tempat kematian Uqbah itu sendiri. Ya, Umayyah dan Uqbah. Sekali lagi, Umayyah pada waktu itu keberatan dan enggan untuk ikut dalam peperangan. Dan kalau bukan karena desakan Uqbah dengan cara sebagai kita ketahui tadi, ia tidak akan turut serta di dalamnya. Tetapi rencana Allah pasti berlaku. Umayyah harus ikut. Ada piutang lama antara dirinya dan salah seorang hamba Allah yang kini datang saatnya untuk diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah tidur. Nah, ini takdir mengatakan ternyata Umayyah itu harus ikut perang dan bertemu dengan bekas majikannya itu Bilal bin Rabah. Bagaimana kalian memperlakukan orang, maka seperti itu pula kalian akan diperlakukan orang lain. Bagaimana kalian memperlakukan orang, maka kalian akan diperlakukan. Dulu Umayyah bin Khalaf menyiksa, bahkan tidak ada sejengkal pun di tubuhnya Bilal kecuali itu bekas siksaannya. Maka ini membuat Bilal bin Rabah ingin membalasnya saatnya ketika peperangan. Takdir ini memang harus terjadi pada orang sombong. Uqbah yang kata-katanya didengar oleh Umayyah dan kemauannya untuk menyiksa orang-orang mukmin yang tidak berdosa diturutinya. Ini justru menjadi orang yang menyeretnya ke liang kubur. Itu Uqbah meninggal, kemudian Umayyah pun meninggal nanti. Mati di medan perang-perang. Di tangan siapakah kematiannya? Di tangan Bilal. Di tangan Bilal bin Rabah. Tidak lain, di tangan Bilal itu sendiri. Tangan yang oleh Umayyah dulu diikat dengan rantai. Tangannya Bilal dulu diikat dengan rantai. Ya, sedangkan pemiliknya didera dan disiksa. Dengan tangan itu pula, pada hari itu, yaitu waktu perang Badar, yang merupakan saat yang sangat tepat dan diatur oleh takdir, utang piutang pun diselesaikan dan perhitungan dengan al-gojo Quraisy yang telah menimpakan penghinaan dan kedzaliman terhadap orang-orang mukmin. Itu pun dilaksanakan. Artinya mereka meninggal. Umayyah meninggal, Uqbah meninggal, bahkan al-gojo pada meninggal. Peristiwa ini terjadi secara sempurna tanpa tambah atau bumbui. Saudara sekalian rahimani wa rahimakumullah ajmain. Ketika pertempuran ini di antara dua pihak telah dimulai dan barisan kaum muslimin maju. Oh, orang muslim maju, kemudian orang kafir maju. Maju bergerak dengan semboyan ahad, ahad, ahad ketika perang. Ya, semboyan tadi apa? Ahad, ahad, ahad ketika perang. Sudah disetel oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti semboyannya ketika perang melawan orang-orang kafir adalah ahad, ahad, menggetarkan mereka. Akhirnya apa? Jantung Umayyah bagai terjabut dari akarnya. Dan rasa takutnya menguasai dirinya. Coba mendengarkan. Ini ucapan yang dulu diucapkan oleh budaknya. Diucapkan ketika disiksa. Ahad, ahad, ahad. Sekarang jadi slogannya dari semboyan orang-orang muslim semuanya. Maka hati Umayyah, jantung Umayyah bagai tercabut. Dia akhirnya ketakutan. Kalimat yang kemarin diulang-ulang
oleh hambanya di bawah tekanan siksaan dan deraan, sekarang telah menjadi semboyan dari suatu agama secara utuh dan dari suatu umat yang baru secara keseluruhan. Ahad, ahad, itu ahad, ahad. Mengapa secepat itu ucapan itu berkembang? Ini adalah pertumbuhan yang sangat cepat, luar biasa. Kalimat ini menjadi slogan dan semboyan mereka. Pertempuran telah berkecamuk dan pedang bertemu dengan pedang. Perang. Ya, ketika perang telah hampir usai, Umayyah melihat sekilas keberadaan Abdurrahman bin Auf. Ketika perang, ternyata Umayyah itu melihat Abdurrahman bin Auf. Sudah gak asing lagi siapa Abdurrahman bin Auf. Adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu saudagar yang kaya raya dan dermawan yang sudah kita ceritakan. Umayyah itu tiba-tiba melihat Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia pun segera berlindung kepadanya dan meminta agar menjadi tawanannya. Ini kelicikan Umayyah, mendekat kepada Abdurrahman bin Auf agar dia dijadikan sebagai apa? Tawanannya, dengan harapan dapat menyelamatkan nyawanya. Akhirnya apa, bagaimana? Abdurrahman bin Auf menerima apa tidak? Abdurrahman bin Auf menerima. Permintaan itu dikabulkan oleh Abdurrahman dan ia bersedia melindunginya. Jadi kalau tawanan dilindungi, Abdurrahman bin Auf melindungi Umayyah. Namun coba perhatikan bagaimana anak semuanya sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah hiruk pikuknya perang, Abdurrahman membawa Umayyah ke tempat para tawanan. Bawa Umayyah karena sudah jadi tawanan Abdurrahman bin Auf, dibawa ke tempat tawanan. Namun di tengah, Bilal sepintas melihatnya. Wah, itu Umayyah, bekas majikanku dulu. Bilal melihat dan langsung berteriak, ini dia gembong kekafiran Umayyah bin Khalaf. Ini dia gembong kafir, gembong kekafiran. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Dia sampai menyampaikan, biarkanlah aku mati daripada orang ini selamat. Dia sambil mantap, suaranya kan lantang, biarkanlah aku mati daripada dia selamat. Karena sudah dia ingat dulu disiksa yang luar biasa. Nah, ketika dia walaupun sudah di bawah tawanan Abdurrahman bin Auf, dia terkobar-kobar menyampaikan. Seiring dengan teriakan itu, Bilal mengangkat pedangnya hendak memenggal kepala yang selama ini menjadi besar disebabkan kecongkakan. Dia ingin memenggal kepalanya Umayyah. Kenapa? Dia sombong, congkak. Namun apa? Abdurrahman berkata kepadanya, wahai Bilal, dia tawananku. Ketika dia mau membabat, mau dibunuh Umayyah ini sama Bilal, ternyata Abdurrahman menghampirinya. Wahai Bilal, jangan, ini dia tawananku. Maka Bilal pun menyangka, tawanan? Tawanan? Bukankah pertempuran masih berkobar dan roda peperangan masih berputar? Ini tanya Bilal. Ya, dengan keheranan, bagaimana mungkin ia menjadi tawanan sedangkan belum lama berselang senjatanya menghujam di tubuh kaum muslimin yang sampai sekarang masih meneteskan darahnya? Baru saja masih perang. Ini aja masih basah darahnya. Kok jadi tawanan? Maka tidak. Ya, bagi Bilal itu artinya ejekan dan penindasan. Bilal mengatakan, tidak. Ini antara sahabat Abdurrahman bin Auf dengan Bilal. Dalam perang berkecamuk, Bilal pun dengan prinsipnya tidak. Ini berarti ejekan. Ya, cukuplah. Selama ini Umayyah mengolok-olok dan melakukan penindasan. Ia telah menindas demikian rupa hingga hari ini tidak ada lagi kesempatan tersisa dalam keadaan segawat ini, dalam momen yang menentukan ini. Jadi ini kesempatan yang baik, yang emas
Gimana dia dulu congkak, sombong, sekarang waktunya untuk menyelesaikan masalahnya. Ini Bilal bin Rabah. Bilal tegas. Akhirnya karena ketika melihat sepertinya Abdurrahman bin Auf menjaganya, Bilal ingin menyerangnya. Bagaimana? Bilal melihat bahwa dirinya tidak akan mampu mematahkan pelindungan saudaranya seiman. Siapa tadi? Abdurrahman bin Auf. Karena itulah ia berteriak dengan suara sekeras-kerasnya kepada kaum muslimin. Dia berteriak, "Wahai para penolong agama Allah." Dipanggil teman-teman, "Wahai para penolong agama Allah." Inilah gembong kekafiran. Inilah gembong kekafiran. Siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf, gembong kekafiran. Dipanggil teman-temannya. Sampai mengatakan dia, lebih baik aku mati daripada ia dibiarkan lolos. Ini kata Bilal. Lebih baik aku mati daripada ia dibiarkan lolos. Seketika itu pula serombongan kaum muslimin berdatangan. Langsung menebas, langsung mengejar, ya, mengejar siapa? Umayyah bin Khalaf. Dibunuh, bias, ya, dibunuh, yang akhirnya mati pula, ya. Umayyah mati. Iya benar, Umayyah bin Khalaf mati. Tebas, ya, dengan pedangnya. Bilal memandangi tubuh Umayyah yang telah roboh oleh tebasan pedang-pedang itu lama sekali. Ya, setelah roboh, pandanginya. Ya. Kemudian ia bergegas meninggalkan tempat itu. Sementara suaranya yang nyaring mengumandangkan, "Ahad, ahad, ahad." Sudah mati Umayyah bin Khalaf. Dan Bilal sudah merasa nyaman bisa membunuh, yaitu dulu yang menyiksanya sampai tidak ada prik manusia. Saya pikir kita tidak perlu membahas keutamaan toleransi dari pihak Bilal dalam suasana seperti ini. Namun, seandainya pertemuan antara Bilal dengan Umayyah terjadi pada suasana lain, bolehlah kita meminta kepadanya agar memberi maaf, yang tidak mungkin ditolak oleh Bilal. Sosok yang keimanan dan ketakwaannya sangat tinggi. Jadi kalau mungkin posisi lain, ini posisi dalam perang. Sebagaimana kita ketahui, mereka bertemu di medan laga, di medan perang. Tiap-tiap pihak datang ke area pertarungan. Itu dengan tujuan menghancurkan pihak lawannya. Pedang dan tombak berkelebat. Para korban berguguran. Dan maut merajalela berseliweran. Tiba-tiba pada saat itu, Bilal melihat Umayyah yang tidak sejengkal pun dari tubuhnya luput dari bekas kekejaman dan siksaan Umayyah. Coba lagi, ini kesempatan di mana peperangan, di mana musuh saling bertemu, lawan antara muslim dengan muslim bertemu, dan saat itu saling ingin menghancurkannya. Bilal bin Rabah melihat Umayyah yang dia ingat bahwa tidak ada sejengkal pun dalam tubuhnya kecuali siksaan dari Umayyah, maka saatnya dia akan membalasnya. Sekali lagi, di manakah Bilal melihat Umayyah? Dan dalam suasana apa? Bilal melihatnya dalam kancah pertempuran. Ya, Umayyah memenggal kepala kaum muslimin dan ditemuinya. Dan seandainya ia mendapat kesempatan untuk memenggal kepala Bilal pada saat itu, tentu dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan itu. Tentulah. Jadi Umayyah, andaikan Umayyah bisa memenggal kepala Bilal, itu dia akan menyia-nyiakan. Ini. Jadi tidak tepat sekali sikap Bilal bin Rabah. Bagaimana bersikap untuk
membunuh daripada Umayyah bin Khalaf dalam peperangan ini. Itulah keadaan yang terjadi saat kedua laki-laki itu berhadapan muka. Dengan demikian, tidaklah adil menurut logika bila kita bertanya kepada Bilal, mengapa ia tidak memberi maaf dengan sebaik-baiknya. Jadi memang kondisi dalam peperangan yang satu sama lain saling melampiaskan ya, untuk menghancurkan semuanya. Saudara seiman rahimani wa rahimakumullah. Hari demi hari terus berganti dan tibalah saatnya Mekah dibebaskan dengan mengomandai 10.000 kaum muslimin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Mekah sambil mengucapkan syukur dan takbir. Beliau langsung menuju Ka'bah yang telah dipadati berhala oleh Quraisy dengan jumlah bilangan hari dalam setahun, yakni tidak kurang dari 360 buah berhala. Di mana Nabi SAW dan rombongannya menuju ke Ka'bah, kemudian di sekitar Ka'bah ada berhala sekitar 360 berhala. Saat itu orang-orang musyrik yang menyembah berhala. Kebenaran telah datang dan kebatilan pun hancur lebur. Mulai hari itu tidak ada lagi Lata, Uzza dan Hubal. Sejak saat itu manusia tidak lagi menundukkan kepalanya kepada batu atau berhala. Dan tidak ada lagi yang mereka puja sepenuh hati kecuali Allah yang tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dialah Rob yang maha tunggal lagi maha esa dan maha besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Ka'bah dengan membawa Bilal sebagai teman. Kemudian baru saja masuk, beliau telah berhadapan dengan sebuah patung pahatan. Menggambarkan apa? Ibrahim alaihissalam sedang berjudi dengan menggunakan anak panah. Ada patung, itu patungnya Ibrahim alaihissalam yang dia digambarkan lagi berjudi dengan anak panah. Maka bagaimana sikap Rasulullah ketika melihat patung tersebut? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat murka, nggak suka. Beliau bersabda, semoga mereka dihancurkan Allah. Nenek moyang kita tidak pernah melakukan perjudian seperti ini. Ini penghinaan. Nenek moyang kita tidak pernah melakukan perjudian seperti ini. Dan Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, melainkan seorang yang beragama suci dan seorang Muslim. Dan sekali-kali bukan dari golongan musyrik. Jadi Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah seorang Muslim dan bukan dari golongan musyrik. Maka digambarkan dia seakan-akan seorang yang sedang berjudi dengan anak panah, ini adalah penghinaan. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikannya. Rasulullah SAW memerintahkan Bilal naik ke bagian atas masjid untuk mengumandangkan adzan. Rasulullah memerintahkan siapa? Bilal bin Rabah. Kemudian untuk apa? Untuk mengumandangkan adzan. Bilal pun mengumandangkan seruan adzan, alangkah mengharukan saat itu. Denyut nadi kehidupan di Mekah terhenti. Dan dengan jiwa yang satu, ribuan kaum muslimin dengan hati yang khusyuk
dan bertanya-tanya dalam hatinya, inikah dia Muhammad? Inikah dia Muhammad? Dengan orang-orang miskinnya yang kemarin terusir meninggalkan kampung halamannya, sekarang sudah hebat seperti itu. Dengan rombongan yang banyak. Kemudian menghancurkan berhala-berhala. Benarkah itu dia yang mereka usir? Mereka perangi dan mereka bunuh keluarga yang paling dicintainya serta kerabat yang paling dekat kepadanya. Betulkah itu dia yang beberapa saat yang lalu nyawa mereka berada di tangannya? Memaklumkan kepada mereka, pergilah kalian karena kalian semua bebas. Maka 3 orang bangsawan Quraisy sedang duduk-duduk. Ada 3 orang bangsawan Quraisy yang lagi duduk-duduk. Di mana? Di pekarangan Ka'bah. Mereka tampak terpukul menyaksikan pandangan. Pandangan apa? Pandangan tadi yang menunjukkan bahwa Nabi SAW menguasai, kemudian dihancurkannya Ka'bah, patung-patung. Yaitu ketika Bilal menginjak-injak berhala-berhala. Mereka dengan kedua telapak kakinya diinjak-injak. Berhala diinjak-injak oleh Bilal bin Rabah. Hancurkan semuanya. Semuanya hancurkan. Berapa tadi jumlahnya? 360. Hancurkan semuanya. Kemudian di atas reruntuhan yang telah hancur, Bilal menyenandungkan suara azan. Sudah hancur, tinggal adzan ya disuarakan oleh Bilal. Yang ini didengar oleh seluruh pelosok Mekah. Tidak ubah bagai tiupan angin di musim semi. Subhanallah, sungguh indah suara adzan ini. 3 orang itu ialah Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan, kemudian Abu Sufyan bin Harb yang telah masuk Islam beberapa saat yang lalu, ya, Abu Sufyan. Kemudian siapa lagi? Attab bin Usaid. Attab bin Usaid dan Al-Haris bin Hisham. 2 orang ini belum masuk Islam. Attab belum masuk Islam dan Al-Haris belum masuk Islam. Attab berkata sambil memandangi Bilal yang sedang menyuarakan adzan. Ya, Attab berkata sambil memandangi Bilal yang sedang menyuarakan adzan. Sungguh Usaid, ayahnya yang telah mati, telah dimuliakan Allah karena ia tidak mendengar sesuatu yang sangat dibencinya. Kemudian Al-Haris menyebut, demi Allah, seandainya aku tahu bahwa Muhammad SAW itu di pihak yang benar, aku pasti mengikutinya. Jadi 3 orang sambil ngobrol-ngobrol. Al-Haris menyaut, demi Allah, ya. Kemudian Abu Sufyan yang memang cerdas, kemudian ya menukas pembicaraan kedua sahabatnya dengan ungkapan, aku tidak akan mengatakan sesuatu karena seandainya aku berkata, kerikil-kerikil ini pasti akan menghabarkannya. Aku tidak akan berkata, andaikan aku berbicara, kerikil-kerikil ini akan menghabarkannya. Terus ketika Nabi SAW meninggalkan Ka'bah, beliau melihat mereka. Wah, ketika meninggalkan Ka'bah, beliau melihat mereka siapa? 3 orang ini yang lagi-lagi ngobrol-ngobrol. Lalu dalam sekejap waktu, beliau membaca wajah-wajah mereka. Kemudian dengan kedua mata yang bersinar, dengan cahaya ilahi, beliau bersabda kepada mereka. 3 orang ini disampaikan oleh Nabi SAW, aku tahu pada akhir kehidupannya. Semoga yang sedikit akan bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami apabila kurang bisa dipahami. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.